Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 8. Bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Anak-anakku sekalian, marilah kita melanjutkan berita seputar Indonesia yang kali ini kita belajar bersama tentang menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pentingnya berita serta menyajikan informasi yang ada di dalamnya secara tulis dan lisan, dengan memperhatikan ketetapan struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang pertama, pentingnya berita. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh setelah membaca berita. Manfaat-manfaat itu pula yang dapat diartikan sebagai hasil pemaknaan terhadap suatu berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti memaknai adalah memberi makna, sedangkan makna itu sendiri adalah arti atau maksud perkataan. Yang kedua, penyampaian berita. Di samping sebagai pendengar atau pembaca, dalam berbagai kesempatan, kamu seringkali dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi. Misalnya, ketika mendapat pertanyaan dari seseorang tentang isi berita yang pernah didengar. Ketika itu, kamu harus memiliki kemampuan untuk menceritakannya kembali. Kamu tidak mungkin mengarang ketika itu. Kita harus menyampaikan berita itu apa adanya, tanpa ada yang ditambah-tambah atau dikurangi. Dalam hal ini, bukan berarti kamu harus menghafalkan berita itu. Kamu cukup dengan memahami ide-ide pokok berita itu. Kemudian, kamu menceritakannya berdasarkan kata-kata kita sendiri. Dengan demikian, pemahaman tentang ide-ide pokok berita sangat penting ketika kamu akan menceritakan isi suatu berita. Berdasarkan ide-ide pokok itulah, kita bisa menyampaikan kembali berita dengan benar dan ringkas. Adapun langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. 1. Menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. 2. Mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. 3. Mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik Simba. 4. Mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari yang penting ke yang kurang penting. Dalam diagram dituliskan langkah-langkah menulis berita. Yang pertama, menentukan sumber berita, kemudian mendatangi sumber berita, mencari fakta-fakta penting, dan yang terakhir mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya.
3. Penyuntingan berita. Kalau masih ditemukan beberapa kekeliruan dari berita yang kamu buat, itu wajar. Masih ada satu tahap lagi yang harus kamu lalui sebelum berita itu dipublikasikan, yakni penyuntingan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam tahap ini sebagai berikut. A. Kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. B. Kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus adik Simba. C. Struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. D. Penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Apabila berita itu disertai gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan pula kesesuaian gambar dengan isi berita di samping keartistikannya. Perhatikanlah teks berita berikut. Sebanyak 16 unit damkar padamkan api yang bakar 2 rumah di Cipete Utara. 2 rumah di Cipete Utara, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet. 2 rumah yang terbakar tersebut berlokasi di kawasan perkampungan Jalan Haji Jian, Cilandak Utara, Jakarta Selatan. Itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi, masuk Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Mobil-mobil itu menyebar dan berusaha menjangkau lokasi kebakaran dari segala penjuru mata angin, mencari jalan tercepat. Akibatnya, macet tak terelakkan. Macet dari utara, barat, timur kita kerahkan supaya mana yang lebih dulu sampai langsung bisa menangani. Jadinya macet di Cipete, di pos Fatmawati dan sekitarnya, tutur Dendi. Dendi menyatakan 2 rumah yang terbakar itu berhasil dipadamkan dan sekarang sedang dilakukan pendinginan. Beruntung tak ada korban jiwa dari kebakaran ini. Penyebab kebakaran belum bisa dipastikan oleh petugas. Nah, dalam teks itu terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki. A. Berdasarkan kelengkapannya, dalam berita tersebut terdapat bagian yang hilang. Di dalamnya tidak dijelaskan waktu terjadinya kebakaran. Dengan demikian, pertanyaan kapan tidak bisa dijawab oleh berita tersebut. B. Ada beberapa kata yang ejaannya tidak tepat. Kata-kata yang dimaksudkan adalah Cilandak Utara dan Jakarta Selatan. Kedua pasangan kata tersebut harusnya ditulis Cilandak Utara dan Jakarta Selatan.
Huruf awal dari setiap kata itu harus menggunakan huruf kapital karena merupakan nama tempat. C. Penggunaan angka 16 di dalam teks tersebut tidak tepat. Harusnya huruf yang dapat dinyatakan dengan dua kata ditulis dengan huruf, yakni 16. D. Judul berita tersebut tidak efektif. Oleh karena itu, judul tersebut harus disederhanakan, misalnya menjadi 2 rumah terbakar di Cipete Utara. E. Berita tersebut juga tidak menggunakan sumber yang jelas. Demikian anak-anakku sekalian, materi pembelajaran saat ini saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.